Halo anak soleh dan soleha, hari ini Mama Jikrina mau masak. Ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Yap, betul sekali, ini adalah haliling. Haliling itu makanan orang Banjar dan kesukaan Jikrina dan Dede Elsa. Ikutin ya cara masaknya. Ini enak sekali, gurih banget, wajib dicoba. Oke? Ya, kita mulai menggoreng. Pertama-tama kita nyalakan api. Tidak perlu api yang besar. Masukkan minyak goreng sedikit. Ya. Panaskan dulu. Minyak yang diperlukan itu lebih dari minyak untuk mengoseng ya, karena nanti akan dimasukkan air. Kalau minyak sudah mulai panas, kita masukkan bawang goreng. Ternyata belum panas, kita aduk-aduk sampai layu. Ini sudah mulai panas. Haliling ini bisa dibuat masakan macam-macam ya. Kalau di keluarga kami itu kami sukanya di oseng. Bisa dibuat ke dalam gangan kalau bahasa Banjarnya, atau sayur, gangan keladi biasanya. Bisa dibuat ke dalam gangan keladi, tambahan untuk sayur. Kalau di keluarga saya itu sukanya seperti ini, digoreng. Kita kurangi dulu apinya. Haliling itu tinggi dengan protein ya, jadi sangat bagus sekali untuk dimakan, apalagi dalam
kondisi wabah seperti ini, kita perlu asupan gizi yang bagus. Kalau daun sudah mulai layu, bawangnya sudah mulai layu, kita masukkan halilingnya. Masukkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan daun sopnya, kita masukkan. Kemudian kita beri air secukupnya sampai sebagian haliling terendam. Sedikit airnya. Nah, kita masukkan bubuk ladaku secukupnya ya. Kalau saya sih nggak terlalu banyak karena anak-anak saya nggak tahan kalau terlalu banyak ininya, ladanya. Kalau dalam bahasa Banjarnya sahang. Ini karena haliling ini makanan yang agak dingin, jadi fungsi lada itu untuk menetralkan, jadi kalau kita makan nggak sakit perut. Terus kita kasih garam secukupnya sesuai selera ya. Kalau saya 1 sendok teh. Terus ini bisa ditambah penyedap rasa. Kalau di keluarga saya itu sudah biasa pakai kaldu jamur, mereknya itu Totole. Nah ini dia. Nah teksturnya seperti ini. Ini udah agak asin ya, jadi cukup ditambah garam secukupnya aja. Kalau saya lebih suka memainkan rasa dengan kaldu Totole ini. Rasanya itu udah gurih banget. Oke, kita aduk. Terus kita biarkan kurang lebih 5-10 menit. Nah, oke, kita tunggu aja ya sampai dia agak kenyal-kenyal gitu teksturnya. Nah, halilingnya sudah mulai mau matang ya. Aromanya itu tercium banget. Gurih, sedap. Tuh, wah, enak. Kita biarkan dulu kurang lebih 1-2 menit lagi. Wangi banget. Wah, nah itu dia. Tip untuk memasak haliling ini yang pertama itu pada saat kita memilih haliling segar dan tidak. Pertama, kalau haliling yang segar itu dia tidak berbau. Kedua, pada saat kita mencuci haliling itu direndam pakai air, jadi dia akan kelihatan mana haliling yang mati, mana haliling yang masih hidup. Kalau haliling mati itu dia akan muncul ke permukaan, sama kalau kita merendam telur yang busuk itu akan timbul, kalau yang nggak busuk dia akan
tenggelam. Nah, sama kayak haliling. Kalau haliling yang hidup itu dia akan berada di dasar wadah. Tapi kalau haliling yang mati dia akan muncul ke permukaan, dia akan timbul. Nah, pada saat kita mencuci itu, kita buang semua haliling yang timbul itu. Jadi kita memisahkan antara haliling yang masih segar dengan haliling yang sudah mati. Kalau halilingnya mati tidak lama, dia tidak akan berbau. Tapi kalau haliling itu sudah lama mati, dia akan bau busuk sekali. Jadi pada saat membeli pun teman-teman harus mencium nih apakah ada yang berbau atau tidak. Cari yang tidak berbau. Kalau ada yang berbau, itu semua haliling pasti akan berbau. Berapa kali pun mencuci, dia akan tetap bau. Terus pada saat memasak, kita tahu dia itu udah masak atau tidak. Kalau terlalu matang, halilingnya itu akan susah dikeluarkan. Biasanya kan kalau orang Banjar itu makannya itu dikucup atau diisap, disedot. Nah, halilingnya itu tidak bisa disedot, dia akan lengket di dalam cangkangnya itu. Kalaunya cukup tingkat kematangannya, dia akan mudah disedot. Tetapi kalau terlalu sebentar menggoreng, halilingnya itu akan mudah disedot, cuma agak berlendir karena agak masih mentah. Jadi harus benar-benar diperkirakan tingkat kematangan. Nah, ini sudah mau 5 menit. Rasa haliling itu bagi teman-teman yang belum pernah mencoba, itu gurih sekali, enak banget. Asal bisa memasaknya. Mungkin selama ini orang-orang lebih suka makannya digabung sama sayur. Kalau saya lebih suka seperti ini karena rasanya itu benar-benar gurih sekali, sedap banget. Oh ya, haliling itu beda loh sama gondang atau siput. Kalau siput itu kan dia hidupnya 2 alam, itu tidak boleh untuk dimakan katanya. Sama seperti gondang juga. Kalau haliling ini hidupnya cuma 1 alam, dia hidupnya di air. Jadi kalau haliling ini diletakkan di tempat yang kering, tidak ada airnya, dia akan mati. Itu menandakan kalau dia itu hidup 1 alam. Beda sama siput atau gondang, dia bisa hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Makanya tidak boleh dimakan. Tapi sebagian orang sih ada yang makan gitu. Saya nggak ngerti juga. Tapi setahu saya sih seperti itu hukumnya. Dan teman-teman juga harus bisa membedakan mana haliling dan mana anak gondang. Karena anak gondang itu ada juga yang mirip seperti haliling. Itu ciri khasnya di buntutnya itu. Di buntutnya. Nanti ya, kalau misalnya saya menemukan anak gondang, saya akan share ke teman-teman bedanya itu di mana. Harus tahu tuh. Nah, airnya sudah mulai agak mengering dan ada keluar minyak sedikit. Nah, ini tandanya haliling sudah siap disajikan. Ini kakak Zikrina suka loh. Adek Elsa juga suka dikasih ini. Oke, kayaknya sudah matang. Kita matikan dulu apinya. Siap disajikan. Dia haliling yang sudah masak. Gurih sekali rasanya. Wajib dicoba. Mungkin kalau sebagian orang ada yang agak jijik ya makan ya. Kalau jijik itu emang gak boleh dimakan. Tapi kalau bisa makan, coba deh. Pasti rasanya enak. Ini kita coba ya. Biasanya makannya itu disedot. Tapi ini saya coba pakai tusuk gigi biar memperlihatkan ke teman-teman gimana sih isinya haliling itu bagi yang belum pernah makan ya. Nah,
Cara makannya macam-macam, bisa panas. Bisa disedot, bisa juga pakai tusuk gigi seperti ini. Nah, itu dalamnya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Nah, teksturnya itu lembut sekali. Nah, kalau udah seperti ini, matang artinya. Kalau belum matang itu dia masih banyak lendir-lendir. Kalau ini dia udah padat, udah menciut lah hitungannya. Nah, tinggal dihap. Kita coba ya. Enak, sedap, wajib dicoba. Oke, dah, sampai ketemu lagi dengan resep berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Oh, bagaimana rasa lilingnya? Enak, itu ibuku yang bikin. Enak? Enak. Ini tangan. Enak. Enak teman-teman. Dadah. Dadah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah teman-teman. Patut dicoba loh. Dadah. Dadah. Dadah.